Hari ini kita akan banyak hal materi yang luar biasa, teman-teman. Dan sebelum kita memulai acara kita, mari kita seruput dulu dong. Kopi integritas kita dong. Semua teman-teman silakan. Mana nih kopi integritasnya nih? Korobi, ada lupa. Pertama lupa, kedua Pak Freddy nggak ngopi loh. Pak Freddy air putih, jangan water loh. Oh iya. Jahe integritas. Jahe integritas. Jahe integritas. Cheers guys, shalom, cheers. Ayo, seruput dulu. Waduh, Pak Hari paling keras itu suaranya. Mantap Pak Hari, luar biasa. Regan, seruput dulu kopinya. Yo. Karena kemarin kita sudah sempat jelasin kenapa sih kopi integritas banyak sat-sat yang memateraikan tentang Tuhan di dalamnya, yaitu kita penuh dengan semangat, kita itu still connecting dengan Tuhan, kita punya gairah bersama Tuhan ya. Jadi teman-teman, welcome to our family ya, pria-pria yang dipakai Tuhan luar biasa di tempat ini. Ada Pak Hari Bule, shalom Pak Hari Bule, dan Pastor David Chang yang ada dari jauh dari sana ya, di daerah Bogor ya, luar biasa. Kayaknya lebih enak Pak Hari AB aja, soalnya kalau Pak Hari kan ada. Iya. Pak Hari AB. Oke, Pak Hari AB dan Pak Hari sekian. Apa? Nama aslinya itu. Baik, Pak. Pak Gembala masuk, sambut dulu Pak Gembala. Pak Gembala, aduh, ini dia Pak Gembala. Shalom, hambanya Pastor. Wah, ini luar biasa, Pastor. Luar biasa. Ini tuh nggak Ronald. Ini gara-gara cuma satu. Pak Seken lagi. Pastor Min, shalom. Pak Min masuk, Pak Freddy masuk. Pak Gem masuk, udah dasar Pak Seken. Kita ramaikan malam ini pokoknya. Kita kayaknya audisi Seken, Pak Min. Kita lagi audisi Seken. Makin nggak bisa ngomong ini mah. Makin nggak bisa ngomong. Kita ramaikan malam ini. Ngeblank ini mah. Iya, betul. Jadi udah ngeblank dah. Haleluya. Luar biasa loh ini lengkap banget. Ini lengkap. Shalom Pak. Shalom. Nanti ini boleh ditambahin lagi ya nanti penutupnya ya Pak ya. Shalom Pak Irvanes ya, shalom. Halo Pak. Saya mau menyambut semuanya teman-teman ya, dari Pastor Freddy, ada Koronal Gembala Kul kita Koronal Kusnadi, tepuk tangan dong hambanya nih. Yang hari ini mengkoordinasi acara ini, di main behind the scene-nya ini Koronal Kusnadi nih, luar biasa ini. Makanya kita membawa pembicara kita yang jauh tuh di mana nih? Jakarta Barat ya. Nggak jauh juga ya. Dan juga ada Pak siapa ini? Korobi ya. Ongpo Ciu. Robi. Korobi ya. Robi. Korobi boleh dibuka dong videonya. Iya, ganteng sekali. Korobi, luar biasa. Thank you Korobi. Waduh, gila pakai BH doang. Luar biasa ini. Habis tadi bro. Seger ya, seger ngeliatnya. Sama Ronald Kusnadi jauh banget bedanya nih. Mesti aja Ronald Kusnadi sama ini. Apanya? Dulu makanan adiknya suka diambil engkoknya. Asik Robi, gue suka nih gayanya. Mantap Robi. Saya rasa minggu depan Kosekan akan begini, saya rasa. Ya lebih santai dong. Betul ya. Karena obrolan kita obrolan santai, serius tapi santai. Itu kostum yang punya pantai Bali. Oh, bener Pantai Kute. Amin, penekuk. Ini penekuk. Penekuk. Wah, luar biasa ya. Thank you semuanya sudah hadir. Pastor David Chang juga Pastor sekian yang hari ini akan membawakan firman Tuhan ya, dan pesan Tuhan bagaimana menjadi pria yang berproduktif. Ini tema topik yang sangat hot ya malam ini. Jadi teman-teman siapkan mata, siapkan catatan gitu ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya boleh catat, karena Pak Sekian ini
banyak banget portfolio belakangnya ini yang keren-keren banget. Kita perlu belajar nih malam ini ya. Haleluya, haleluya. Sebelum kita memulai mendengar pesan Tuhan, mari kita nyanyi puji Tuhan ya bersama Pak Hari AB. Silakan Pak Hari AB, silakan. Ya, kita sukacita dulu ya. Di Amsal katakan bahwa hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Kami obat hati yang senang, hangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Saya lagi katakan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang. Semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang menjadi keluarganya Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, dalam Yesus, dalam saudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Ya, kita akan siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan dan keadilan-Mu bagi kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Biar kiranya Kau menjamah kami Tuhan. Biarnya kehadiran-Mu nyata atas kami Tuhan. Kami hendak bermazmur bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Bagi Engkau Tuhan dan Allah kami Tuhan di tempat yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami,
awal, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya dan bermakmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, atas seluruh bumi. Sekali lagi kita akan dari awal. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Sekali lagi katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi, atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Biar namamu dimuliakan Tuhan di tengah umat-Mu Tuhan, di seluruh bumi Tuhan. Haleluya Tuhan. Biar namamu ditinggikan, namamu diagungkan, namamu dibesarkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sikirian dalam nama ya sakala yang danambo, iara nama ya sande, kirian dalam nama ya sande namo, kirian dalam
Haleluya, haleluya. Silakan untuk memulai, Pastor Yos bisa pimpin doa. Silakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, selamat malam. Kami bersyukur di hari Jumat ini, setelah kami hampir 5 hari bekerja, berusaha, bahkan besok masuk weekend, kami boleh beribadah di Kul Pria Dewasa Muda. Kami tahu ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati kami untuk kami boleh menjadi pria-pria yang produktif. Tuhan, malam ini melalui hamba-Mu, Bapak Tansekian, Tuhan, Kau berkati untuk sharingnya dan buat discuss kami semua. Ada Pastor Iskia Mintarjo, ada Pastor Freddy, dan juga ada Pastor David Chang. Akan kami semua yang hadir untuk satu dengan lain saling membantu, saling meneguhkan, menguatkan, mengkonfirmasi bagaimana pria seharusnya produktif. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu untuk memandu sebagai host malam ini. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam. Shalom semuanya. Oke. Halo. Yes, thank you Pak Hari buat pujian penyembahannya yang memberkati. Oke. Saudara, hari ini kita temanya sebetulnya pria yang produktif ya. Kita ada kedatangan bukan tamu lah ya, bukan tamu, orang kita sendiri kok. Bukan tamu, tetapi ini hamba Tuhan yang memang di bidangnya lah. Artinya produktif bukan bikin anak ya. Anaknya aku sekian berapa ya anaknya aku sekian? 2 ya kok ya? Hanya 2 kan ya? 2. Iya, jadi Ya, produktif. tidak produktif. Ya, produktif bukan di bidang anak nih ya, jangan salah sangka lo ya. Jangan nyinggung Pak Freddy dong, Bro. Pak Freddy pantesan lab lo, nggak ada lo Pak Iya Freddy. loh, nggak ada. Iya. Aduh, sorry. Iyalah, nggak apa-apa lah. Nanti kita belajar dari Pak David lah. Pak David yang produktif banget tuh Pak David ya. Soal hotel Pak David kan produktif soal hotel gitu ya. Oke, jadi gini Pak Sekian, yang pertama saya mewakili teman-teman. Apa sih pandangan Pak Sekian atau Ko Akian lah gampangnya ya. Apa sih pandangan Ko Akian tentang pria yang produktif menurut Ko Akian? Silakan. Ya, kalau menurut pandangan saya sih ya, bukan hanya pria aja sebenarnya sih, setiap orang lah. Setiap orang bisa dikatakan dia produktif kalau dia bergerak, terus dia bergerak untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Jadi kalau kita seumpamakan sebagai kayak Pak David lah, Pak David kan memberi pengajaran melalui pendalaman Alkitab. Itu dia seorang yang produktif karena masalahnya dia memberi pengajaran supaya banyak orang mengerti masalah Alkitab. Dampaknya jadi orang lebih memahami Alkitab. Banyak kejadian yang orang merasakan bahwa setiap orang yang bergerak, seorang yang aktif, itu produktif. Sebenarnya tidak sih. Ada orang yang melakukan segala sesuatunya tapi tidak produktif. Ya, saya ngambil contoh, kalau salah mohon dikoreksi. Misalkan seorang yang demen berolahraga ya. Dia berolahraga, rajin berolahraga. Mungkin hampir setiap harinya dia lakukan berolahraga. Kalau menurut saya tidak produktif karena masalahnya dia melakukan olahraga itu mungkin untuk kesehatan tubuh dia, untuk hobi dia atau lainnya. Tapi kalau dia melakukan olahraga itu sebagai ada sesuatu yang dicapai, umpama untuk kejuaraan atau apa, itu bisa dirasakan, dampaknya dirasakan. Dia bisa membawa nama baik negaranya, atau nama baik dia sebagai atlet, atau apa yang lainnya. Ya itu kalau saya bilang itu seorang yang produktif. Juga kayak orang penginjilan. Dia melakukan perjalanan mungkin ke luar daerah, atau kemana saja melakukan penginjilan. Ya, tapi kalau penginjilan itu tidak berdampak, tidak membawa sesuatu, memuliakan nama Tuhan, atau tidak ada seorang pun yang menerima Tuhan Yesus atau ada kondisi yang lebih baik, itu saya rasa bukan suatu hamba Tuhan penginjil yang produktif.
Jadi segala sesuatu yang bersifat produktif itu yang mendatangkan atau dapat dirasakan oleh lingkungan, oleh orang lain lah. Namanya produk kan, jadi produk menghasilkan sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang lain. Dalam hal melayani pun begitu kurang lebih. Kalau melayani, kita melayani, semua orang melayani. Misalkan kayak orang apa ya di restoran, ada kan waitress yang melayani atau apa. Nah, kalau dia melayani hanya sekedar melayani, tapi tidak berdampak sesuatu bagi yang dia tekuni, ibaratnya di restoran dia atau apa dia, itu dia bukan seorang yang produktif. Itu menurut pandangan saya mengenai hal masalah produktif. Yang paling utama bisa dirasakan oleh banyak orang. Mungkin kalau gampangnya berdampak lah ya. Apa yang dilakukan, yang dikerjakan oleh dia, berdampak bagi banyak orang. Itu seorang yang produktif. Ya seharusnya pria ya kurang lebih begitulah. Ya itu aja. Mau ditambahkan Puji silakan. Tuhan, puji Tuhan. Oke, sebelum nanti yang poin kedua kita akan diskus ya. Oke, saya ulangin ya. Pak Sekian atau Pak Akian ini berkata begini. Menurut Pak Akian, orang yang produktif, pria yang produktif bukan yang banyak anak, bukan. Ya kan? Tetapi adalah apa? Orang yang bergerak dan menghasilkan sesuatu, alias berdampak, punya kontribusi ke sekitarnya, bisa dirasakan hasilnya, bahkan berdampak bagi banyak orang. Saya setuju sekali, itu produktif ya, entah di kerjaan, di kantor, entah di perusahaan, bahkan entah di gereja aku ya, di pelayanan. Nah itu berdampak. Nah, oke. Apakah ada yang mau menambahkan, mau meresponi, atau kasih masukan, atau yang nyanggah boleh. Ini waktunya kita diskus ya. Di sini tetap yang namanya mengutamakan adalah damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran oleh Roh. Oke, ya silakan. Biasanya yang paling senior atau paling rohani Pak Min belakangan aja ada Pak. Pak Gembala belakangan aja, nggak ada yang kalahin Pak Gembala. Bubar mikul nih kalau ngalahin Pak Gembala. Kesimpulan ya biasanya ya, kesimpulan. Bebas. Kita tanya Pak Robi dulu. Oh, Pak Robi. Dibuka dulu Pak Robi. Yang gantengnya dilatin dulu Pak Robi. Ayo. Nggak ada pertanyaan. Ada nggak masukan, Robi? Belum. Oke, ya. Pak Irfan Handoyo. Nah, kita tanya-tanya dulu Pak Irfan Handoyo. Pak Irfan ini pria yang produktif banget tuh. Produktif sekali. Tiap hari somai berkilo-kilo. Somai. Nah, bukan cuma somainya habis, dia keliling Parung dan sekitar ini produktif sekali. Pak Irfan, ada di Zoom Pak Irfan? Oke. Halo Pak, ya Pak Yos. Dibuka kameranya atuh. Pak Min mau lihat, Pak Freddy mau lihat. Yuk. Iya Pak. Dibuka kameranya dulu. Silakan Pak. Pria yang produktif menurut Pak Irfan gimana Pak Irfan? Apakah cetak somai sebanyak-banyaknya dan mengelilingkan somai sebanyak-banyaknya? Silakan. Nah, mantap. Silakan Pak Irfan. Banyak silakan. Apa menurut Pak Irfan tanggapan tentang pria yang produktif? Nah, oke. Silakan Pak. Silo ya Pak ya, lampunya keterangan ya Pak. Oke Pak Irfan, silakan Pak Irfan. Produktif itu aktif terus Pak, aktif. Iya. Produktif aktif. Terus apalagi Pak? Aktif, pokoknya aktif aja ya. Aktif gitu ya. Oh, itu anak itu aktif banget. Oh ya udah, anak itu aktif banget ya, kayak aktif ya. Oke Pak Irfan. Pak Irfan, setiap hari produksi somai berapa kilo Pak minimal? Ya, kalau seminggu sekali nggak tentu juga Pak. Kadang ada lebih, ada 100 gitu minggu. 100 kilo? Iya, 100 kilo Pak Irfan? Iya, bukan untuk hari doang, buat seminggu atau berapa hari gitu Pak. Dahsyat. Puji Tuhan. Habis tuh ya Pak ya, per hari habis ya Pak ya? Selalu habis ya? Kadang-kadang masih ada, kadang habis gitu Pak ya. Puji Tuhan, kadang-kadang namanya orang dagang nggak tentu juga Pak ya. Dahsyat. Ini sorry Pak Irfan ya. Pak Irfan kan kita bahas produktif somainya dari berapa rata-rata sampai berapa, terus
mobilnya, mobil keliling itu berapa, Pak? Berapa banyak mobil kelilingnya? Cuman 2 doang, Pak Yos. Oh, cuma 2 ya. Oke, puji Tuhan. Ya, Tapi saya maksimal ya. sekarang baru buka lagi itu dekat Saung saya, Saung. Buka lagi. Iya, Dekat warung Saung. Cere. Iya, Oh, itu restoran tuh apa, Pak? Saung Cere gitu. Oh, Ada gitu di ya. tengah-tengah, dia ada tengah hutan Saung itu. Waduh, produktif sekali Itu tengah baru, hutan pun baru buka semua ini. ya. Iya. Oke, ya. Pak Ronald Kusnadi ya, ini Pak Irfan produktif di tengah hutan dia buka saung, somai. Mantap Pak Irfan. Ikut Saya nimbrung akan situ buka. Pak Yos. Oke. Ikut Saya akan nimbrung. buka somai di padang gurun nanti. Saya akan coba. Ya. Kalau ke Israel. Mantap Pak Irfan. Maju terus Pak Irfan, Tuhan berkati. Oke, Amin. ada Bro Amos dari tadi kata-kata Bro Amos. Ntar sambung lagi Pak Irfan ya. Iya, Bro Pak. Amos, silakan. Ayo Bro Amos, silakan. Apa produktif mau menanggapi? Oh ya, makasih Pak Serius. Ya, menanggapin si Pak Akian boleh silahkan lanjut. Oh enggak sih, saya lagi berpikir ya, Ya, apa Pak? bisa kedengeran ya. Tapi ini Kedengeran. jadi bahan ini aja sih Pak, maksudnya istilah belum tentu benar pemikiran saya ya. Ya, Khususnya dalam bidang apa? Mungkin dalam bidang penginjilan atau apa ya. Kadang kan ada orang yang bisa bangun gereja tuh besar gitu, cepat ya. Kadang gitu. Cuma dalam waktu berapa tahun jemaatnya bisa banyak. Tapi ada juga orang yang puluhan tahun dia cuma satu setia jemaatnya ya. Nah itu, maaf ini Pak, saya berpikir ya, untuk pertambahan gereja itu apakah tergantung Tuhan sendiri, apakah itu tergantung manajemen kita, tergantung orang atau bagaimana. Tapi boleh dijawab oleh siapa aja ya, karena saya lagi berpikir gitu kan. Oke. Tapi Berarti untuk yang lain gereja ya Pak ya. Amos. Ya maaf nih Pak, tapi boleh dikesampingkan kalau salah gitu ya. Nggak apa-apa. Di sini banyak Iya, pakar-pakarnya, ada Pak David Cang, ada Pak Freddy, ada Pak Bin, tenang aja. Oke ya. Ya Jadi terima kasih Bro ya. Amos ini bertanya soal produktif di gereja. Ada gereja baru dirintis cepet banget berkembang, gede, terkenal, banyak jemaatnya. Ada yang dari dulu sekarang dan selama-lamanya seperti Tuhan Yesus punya foto, ya tetap sama gitu ya, masih sedikit. Nah kira-kira gimana? Ada yang menanggapi silahkan. Nah ini bagus nih ruang kesaksian. Dan memang Bro Amos selalu kok kul pria dewasa muda selalu bikin pertanyaan yang bikin orang greget untuk ngejawabnya. Ini bagus nih Bro Amos nih. Besok lama-lama saya jadiin juri nih lama-lama ya. Iya maaf. Ini maaf nih kalau salah bertanya atau gimana. Nah, enggak salah. Ya. Amos mantap. Mantap. Dari dulu waktu zamannya Pak Min sharing nanya tuh kalau istri kita kayak istrinya Ayub gimana? Wah itu kan matang banget tuh. Sampai malam itu. Oke, ada Pak Tianho nih siapa ya? Selamat datang. Kita sambut dulu ada tamu nih Pak Tianho. Shalom Pak Tianho. Iya terima kasih. Tapi Pak Hari juga boleh jawab. Ya, sebentar. Ada tamu dulu, kita sambut dulu Pak Tianho. Shalom. Selamat malam. Bisa dibuka. Mungkin dalam syukur ada kan yang Shalom, Pak. ya. Ya, shalom. Dengan Pak Tianho dari mana, Pak? Surabaya, Pak. Oh, Surabaya. Dapat dari link mana, Pak? Grup WA mana? Ini grup CMC, Pak. CMC. Wah, luar biasa. Siapa yang punya grup CMC nih? Pak Sekian ya? Atau grup siapa nih? Wah, puji Tuhan, selamat datang ya Pak Tianho ya. Kita diskus ya Pak sistemnya di sini kekeluargaan. Dari Surabaya jauh-jauh boleh tepuk tangan dong, saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Selamat bergabung Pak Tianho. Waduh. Dari Pak Jevanya Pak. Itu teman saya. Temannya Pastor David Chan. Oke. Ya, silakan. Saya buka ruang langsung saling menyanggah, menanggapi, kasih masukan. Ayo, kenapa ada gereja yang gede? Waktu sebentar atau gereja lama banget, sedikit banget.
Ya, yang produktif, yang mana yang nggak produktif, yang mana? Silakan. Oke, silakan. Ayo, Pak David, silakan Pak David. Oke, Pak David Cang dulu dah. Pakar gereja. Kalau ini Silakan, pakarnya Pak Gembala, Pak. Oh, pakar pengajaran maksudnya. Ayo, silakan. Saya tambahin yang Pak Hari aja ya. Boleh kan? Oke. Saya rasa saya sangat setuju sekali dengan Pak Hari yang berkata bahwa orang produktif adalah orang yang menghasilkan kontribusi terhadap sesama, terhadap sesuatu. Ya. Nah, di sini saya kalau boleh saya kasih 3 ayat Alkitab aja ya. 3 ayat Alkitab, apabila kamu itu posisi kamu pemimpin, produktif itu seperti apa? Kalau posisi itu middle management, produktif itu seperti apa? Dan posisi kamu karyawan itu, produktif itu seperti apa? Pertama ada di Pengkhotbah 10, Pengkhotbah lagi ini jadi bocoran ya. Pengkhotbah 10 ayat 5 sampai 6 saya bacakan. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekhilafan dari berasal dari seorang penguasa, yaitu seorang pemimpin ya. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki oleh orang kaya. Maksudnya begini, not the right man in the right place. Jadi salah menempatkan orang itu adalah satu kebodohan dari satu pemimpin. Akhirnya dia nggak produktif. Kalau anak buahnya dia taruh tempat yang benar, maka pemimpin itu adalah produktif karena bisa mempergunakan anak buahnya dengan efisien, maka akan menghasilkan sesuatu. Itu dari pemimpin. Yang kedua, kalau misalnya dari karyawan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, Pengkhotbah 10 ayat 10, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi istilahnya yang kedua, sebuah orang pengerja itu kalau misalnya dia mau kontribusi sesuatu, dia fokus. Jangan kadang ini, kadang itu, kadang ini. Seperti dia menebang pohon, nggak mau tahu aja besinya udah kumpul, dia tetap menebang, akhirnya dia tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau dia berpikir, dia asah dulu itu kapak, dia nebang, mungkin dia akan mendapatkan pohon yang lebih-lebih 3 kali lipat atau 10 kali lipat. Abraham Lincoln pernah bicara, jika saya diberikan 6 waktu untuk menebang pohon, saya lakukan 4 jam itu untuk mengasah kapak saya. Dia lakukan 2 jam aja untuk memotong, hasilnya lebih banyak daripada 6 jam itu. Dan yang terakhir adalah kita berani, kalau misalnya kita untuk produktif, ada kesempatan di depan kita, kita harus berani untuk menangkapnya. Karena berhasil nggak berhasil itu bukan di tangan kita, tetapi di tangan Tuhan. Pengkhotbah 11 ayat 4-5. Jadi, siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Jadi kalau nggak gerak, nggak berani maju, dia tidak akan pernah menabur dan menuai, nggak produktif. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan-jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan sesuatu. Jadi kalau ada suatu hal yang di depan kamu, kamu pergunakan waktunya untuk menjalankannya dengan setulus hati, maka Allah juga akan campur tangan dalam usahamu itu, maka kamu akan produktif. Jadi saya akan sharing 3 hal itu saja. Yang pertama, pemimpin produktif itu harus menempatkan orang yang benar pada tempat yang tepat. Yang kedua, seorang pekerja harus memakai hikmat, tidak hanya main ajar kerja buta saja, tetapi minta hikmat dari Tuhan bagaimana saya fokus dan mengerjakan itu dengan benar. Itu pun untuk kemuliaan Allah. Dan yang ketiga, orang itu ada kesempatan di depannya, dia harus berani karena ada kuasa Allah yang akan menyertainya saat dia mengerjakan itu. Itu aja sih Pak untuk produktif. Terima kasih. Mantap. Terima kasih. Saudara-saudara, salah sama Pak. Bentar, kolektornya ntar belakangan. Mantap Pak David. Nah, ini buat kita para pengusaha luar biasa. Masukan-masukan. Oke. Saya minta Pak Freddy. Ada Pak Freddy? Nah, silakan Pak Freddy kalau mau berikan masukan pria yang produktif menurut Pak Freddy. Bahkan mungkin nanggepin Pak Sekian, Pak Akian boleh. Silakan. Maksudnya Pak Akian, pria yang produktif adalah yang berdampak kepada sekitarnya, yang bergerak dan berdampak. Oke, silakan Pak Freddy. Di unmute dulu Pak Freddy.
Oke, shalom. Kalau menurut saya sih, pria yang produktif itu adalah pria yang bisa mengatur waktunya. Ya, jadi pria yang produktif itu bisa mengatur waktu untuk di kerjaannya, bisa mengatur waktu untuk usahanya, dan juga bisa mengatur waktu dengan keluarganya. Karena kesemuanya itu juga penting, ya, dan saling melengkapi, saling menopang. Nah, kalau misalnya seseorang itu sulit untuk mengatur waktunya, bagaimana dia bisa mengelola banyak cabang? Kalau dia bisa mengelola satu cabang, kemudian berhasil, kemudian dia duplikasi, bikin cabang baru, semuanya mengenai waktu, mengatur waktu. Ya, mengatur waktu, selain mengatur waktu, mengatur orang, tadi yang Pak David Chang ya, itu cukup bagus. Jadi, tapi dari sendirinya, dia harus mengatur waktu. Dalam satu waktu itu dia bisa mengelola banyak hal. Dalam satu waktu itu kita semua memiliki 24 jam satu hari. Tetapi bagaimana untuk mengelola misalnya satu cabang, oke. Bagaimana dengan 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang? Dan itu membutuhkan waktu. Nah, biasanya kalau di perusahaan itu di start 3 tahun pertama itu adalah start awal untuk bagaimana membentuk tim. Ya, membentuk tim. Jadi timnya itu dilatih, di training sampai mencapai suatu standar tertentu. Sehingga setelah cabang satu berhasil, cabang kedua tinggal duplikat. Cabang ketiga tinggal duplikat. Nah, manage time itu yang di awal itu. Jadi manage time dari 3 tahun awal itu, startup itu sangat penting untuk men-set tim yang di bawahnya. Nah, saya tertarik tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi yang Tuhan Yesus lakukan dari 33 tahun setengah saat dia di bumi, dia menggunakan waktu yang singkat. Dalam 3,5 tahun, dia melatih 12 murid. Ya, kemudian ada 120 murid, dan dia berani melepaskan kepercayaan. Ya, kepercayaan itu, pelayanan itu diserahkan kepada 12 murid tadi dan 120 murid yang disuruh tunggu di Yerusalem. Jadi manage time itulah ya, di 3,5 tahun itu dia spend time bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia ambil waktu makan bersama, tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan, tahu apa yang Tuhan Yesus pikirkan, tahu apa yang punya rencana-rencana Tuhan Yesus. Semua itu tahu semuanya. Sampai di suatu saat, di satu titik, murid-muridnya itu melakukannya sendiri tanpa ada Tuhan Yesus. Nah, itu memang di 3 tahun pertama itulah ya, manage time itu membangun tim sehingga waktu-waktu selanjutnya semuanya tinggal produktif. Karena tim di bawahnya itu semuanya sudah bisa melakukan apa yang perusahaan kehendaki. Mungkin dari saya itu ya, manage time. Puji Tuhan. Oke, bisa mengatur waktu dengan baik. Dan Pak Freddy bilang 3 tahun pertama Pak ya, bisnis itu biasanya berjalan, akan running dengan duplikat ke depannya. Dan itu alkitabiah banget, Yesus hanya 3 tahun, 33 tahun ya. Jadi dia 30 di Galilea muncul, 3,5 tahun Yesus mati dan bangkit naik ke surga. Kalau benar 3 tahun, 30 tahun Yesus muncul di Galilea, 33,5 tahun Yesus mati dan bangkit naik ke surga. Berarti 3 tahun saja dia memuridkan tuh. Dia panggil 12 muridnya, 3 tahun tuh. Oh, pas kan Pak? Ya, oke. Jadi teologi sama marketplace mesti sama. Ilmu cocologi. Oke, puji Tuhan. Oke, nyambung. Oke ya. Saya kasih Pak Min deh. Ya, kalau nggak Pak Min nanti takutnya dia makan atau tidur kan nggak enak. Pak Min dulu, Pak Min. Silakan Pak Min, tambahnya. Haleluya.
mantap Pak Akian hari ini ya. Jadi apa ya, kalau menurut saya sih arti kata produktif itu biasanya dipergunakan di pertanian ya atau perkebunan. Jadi produktif itu artinya kan menghasilkan buah yang banyak gitu ya. Itu arti kata produktif ya. Nah, untuk tanaman, jadi saya kok contohnya tanaman ya. Untuk tanaman bisa menghasilkan buah yang produktif ya, buah yang banyak gitu. Nah, itu petani itu akan melakukan ini, akan melakukan analisa. Ini penting, paling penting. Jadi analisa supaya tanaman, taruhlah buah klengkeng gitu ya. Bagaimana supaya buah klengkeng ini menghasilkan buah yang di atas rata-rata. Begitu. Itu selain pupuknya yang diperhatikan, itu hamanya, saudara. Jadi musuhnya apa? Gitu ya. Musuh daripada pohon klengkeng di setiap wilayah itu beda-beda. Ya, nggak cuma satu macam, yang satu hama ini, yang satu wereng, yang satu daerah zona belalang gitu. Nah, kalau diaplikasikan dalam hidup kita, untuk hidup kita produktif, kita perlu merenung sebenarnya. Kelemahan kita itu apa? Kekurangan kita itu apa? Tadi ya, yang dimaksud dengan Pak David mengasah tadi. Nah, itu waktu kita tahu kelemahan kita, kadang gini, kenapa sih Tuhan taruh kelemahan? Karena gini, di dalam lemah engkau kuat. Nah, itu dia. Kadang kelemahan kita itu jadi kekuatan kita waktu kita sadari. Dan kita jadi orang yang gini, sangat produktif. Tetapi waktu seorang nggak tahu kelemahannya, cuman berpikir saya hebat, saya bisa, saya mampu, saya... Nah, orang begitu biasanya akan menemukan banyak jalan yang tertutup, akan menemukan banyak jalan buntu gitu ya. Kenapa? Karena dia nggak mengenali kelemahannya itu apa gitu. Nah, menurut saya, ayo kita jadi pria yang produktif, kita kenali dulu kelemahan kita itu apa. Nah, kemudian dari kelemahan itulah kita mengatasinya, dan saya percaya kita nanti pasti deh, apapun tantangannya, kita akan mampu produktif. Ya, saya rasa itu aja ya. Puji Tuhan. Oke, boleh tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Semuanya luar biasa. Nah, supaya tidak Bro Amos penasaran, saya nanggepin yang Bro Amos. Boleh ya? Tadi kan Pak Freddy, Pak David Chang, sama Pak Min bahas tentang tanggapan buat Koakian, Pak Sekian tentang produktif, pria produktif. Tentang gereja, saya ada jawaban. Buat Amos ya, ini jawaban nanti hamba-hamba yang lain tolong diluruskan jika saya salah, dibenarkan jika saya salah, ditambahin maksudnya ya. Nah, saya dapatnya begini Bro Amos, di 1 Korintus 3 ayat 6 sampai dengan 9. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9 buat Bro Amos nih ya, tentang gereja. Kok ada gereja cepat banget naik, banyak meledak, ada gereja yang lama tapi masih sedikit. Dikatakan begini, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ini Apolos dan Apolos dan Paulus lah ceritanya gitu ya. Ya, tentang selisih paham segala macam, pengikut siapa kamu. Tapi gini, kuncinya di sini. Bukan yang menanam dan yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jemaat banyak atau sedikit itu satu sebetulnya, kasih karunia Tuhan. Saya masih ingat ya, saudara, saya masih ingat Pak Min tuh ngomong tuh, saudara ya. Walaupun kuasa sama Pak Min ngomong tuh sambil lalu, saya dengerin. Pak Min ngomong gini, emang dengan doa puasa, Yos, dengan doa semalaman, gereja bisa besar, bisa tumbuh. Ya, ada orang mungkin ngepusnya di doa puasa, di doa semalaman. Enggak juga. Kalau dia nggak pernah berani bersaksi, nggak pernah bawa jiwa, nggak pernah nginjil, ya sambil mawon bahasanya, saudara ya.
siapa yang memberitakan Injil, gitu kan ya. Tetapi ada orang-orang yang bergerak di misi, kreativitas dan lain sebagainya, tapi nggak pernah berdoa, nggak pernah minta belas kasihan Tuhan. Ya sambil mawon menurut saya. Itu mesti balancing, menanam, menyiram, harus seimbang. Tetapi yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan Yesus. Hanya Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Nah, ya jadi saya pernah pernah ke Kalimantan Tengah, Asongan, saya di tengah hutan dari Kalimantan Tengah itu mana ya? Saya masuk ke dalam hutan 5 jam. Gereja GSJA, CWS dan CWS. Saya disuruh KKR di sana. Gembalanya itu cuma bilang gini, Pak Yos, saya udah hampir 11 tahun di sini. Terus Pak, jemaat saya cuma 5 sampai 6 orang. Susah banget. Di sini ada Hindu Pariangan, kok Hindu apa gitu. Aduh, alkutisme tinggi banget. Ketemu Lea, ketemu sini. Saya udah doa puasa, sudah nginjili, ditolak-tolak. Hampir nyerah, dia bilang gitu. Ya boleh tuh sewaktu-waktu kita KKR Pak Mission Trip ke sana Pak. Wah, mantep banget itu. Dan saya bilang gini, apa yang Bapak lakukan? Saya hampir kehilangan stres, kehilangan pegangan, hampir stres. Akhirnya saya terpanggil jadi guru. Saya ngajarin anak-anak SMA, saya ajarin main basket. Lewat basket itu, mereka kenal Tuhan Yesus. Tapi nggak secara langsung Pak Yos. Mereka saya ajarin karakter Kristus. Dan mereka tahu ternyata saya pendeta. Keren Pak. Jadi dia jago tinggi, pemain drumnya nomor 1 Tiberias zaman dulu. Dia tinggalin semuanya untuk buka gereja maksudnya di Kalimantan di tengah hutan. Dan buat saya walaupun 5-6 orang itu udah berhasil saudara. Karena apa? Dari Hindu Pariangan, Hindu yang sangat susah. Orang mati masih ditaruh di depan halaman. Sampai busuk. Saya waktu sama istri saya waktu itu, 2012 saya ke sana. Dahsyat nih orang. Jadi bukan gereja sukses, bukan diukur besar banyaknya beramos. Tetapi hati kita di hadapan Tuhan, cara melayani kita terhadap jemaat, itu Tuhan lihat. Ya, Pak David, jangan khawatir, walaupun 6-7 orang, 10 orang tapi dahsyat seperti pasukan di Gua Adulang. Ya Pak David ya, mantap. Kenapa juga udah Daud. Ya udah, makanya Pak David. Santai Pak David ya, kita hajar. Ya. Oke, jadi itu. Jadi Tuhan yang beri pertumbuhan. Gak usah kita compare gereja lain. Yang penting kita lakukan bagian kita. Produktif atau enggak. Lakukan tanggung jawab kita, talenta kita. Nanti Tuhan yang akan kasih pertumbuhan. Oke, tepuk tangan buat anak kita. Kita kasih Aken kesempatan yang kedua. Dia mau bahas. Tadi dia udah gatel terus ada catatan dia. Dia kesel nih kenapa Yus kasih ke orang lain mulu katanya ya. Saya bisa baca nih Aken ya. Sabar Aken ya. Bisa aja. Aduh. Hari ini luar biasa nih. Yes. Kalau saya nggak ngeblank mah bener-bener pertolongan Tuhan nih bener-bener. Tapi terlatih Aken. Makanya di Kutra Dewasa Muda terlatih. Langsung kami jadwalnya di ibadah raya nih. Bulan kapan nih Pamin? Gitu dong. Santai Aken ya. Siap. Oke. Aken yang kedua pertanyaan saya. Bagaimana sih caranya untuk pria-pria itu mencapai produktif menurut Aken? Menjadi pria yang produktif, bagaimana caranya? Ya, kalau menurut pandangan saya, seorang bisa produktif kalau dia mendekat kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu kan sumber. Allah kita adalah sumber. Sumber segala sesuatunya. Kita percumalah melakukan segala sesuatunya. Kita yakin dah, apapun yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan akan sia-sia. Walaupun nanti kita menghasilkan sesuatu, pasti nggak akan jadi apa-apa gitu. Contoh lah ya, kalau kita juga pernah lihat orang banting tulang terus kerja mati-matian, tapi nggak ada hasil apa-apa. Apa yang didapat nggak ada apa-apa. Itu. Jadi kalau dia intim dengan Tuhan, Tuhan itu kan segala-galanya, sumbernya segala-galanya. Tuhan akan beri hikmat dia. Bagaimana jalan-jalannya, alangkah selanjutnya bagaimana. Mungkin ada pintu-pintu yang tertutup, Tuhan akan bukakan.
Kadang-kadang kan orang misalkan contoh lah, kalau orang mau cari kerjaan atau cari usaha, bidang usaha. Kalau kita dekat sama Tuhan, percayalah, dia akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk mendukung dia, baik dia mendapat pekerjaan ataupun mendapat usaha. Itu sih saya kalau saya lihat ya. Ya, kadang-kadang kita lihat juga ya, ada toko mungkin bersebelahan, ada toko bersebelahan, satu rame, satu sepi. Kalau Tuhan tuntun dia pasti akan melakukan hal yang terbaik, karena dia tahu bahwa usaha yang dipercayakan kepada dia adalah dari Tuhan. Dia menghargai sekali apa yang dipercayakan Tuhan. Dia akan melakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh, melayani atau yang lain-lainnya pasti dia dengan sungguh-sungguh. Dia akan, ya kalau bagus ya bilang bagus, kalau jelek ya tinggal bilang jelek. Dalam arti kata, semua mungkin dia jual. Kayak saya lah, semua saya jual. Kalau ada yang mau beli sama saya akan informasikan semuanya. Tinggal pilihan di tangan dia. Gitu. Jadi kita bukan ibaratnya, wah karena ini cuan lebih gede nih, promosi yang ini terus ya, biar dia jadi sama yang ini. Saya nggak gitu sih. Saya akan memberikan paparan semuanya untuk produk-produknya, ada lebih ada kurangnya. Ada produk-produk yang biasanya brandnya udah cukup baik, tapi belum tentu hasil barangnya bagus sebenarnya. Nah itu kita harus katakan sejujurnya. Biarlah customer yang memilih. Saya pikir sih itu ya, kalau menurut pandangan saya, kalau kita dekat sama sumber, semua apapun yang pasti Tuhan beri jalan. Jalan buntu, dia akan bukakan pintu yang lain untuk kita bisa lewat. Itu aja. Mungkin yang lain bisa tambahkan. Jadi dekat pada sumbernya ya kok ya. Satu aja ya. Satu aja jadi. Tadi katanya 3 di WA sama saya 3 ya Mas. Ada yang lainnya. Lanjut aja langsung ya. Lanjut aja langsung aja ya. Iya dong. Ajar kok, ajar dulu. Ya. 3 selesai dulu ntar. Mumpung nih, mumpung gue bilang gemeter nih. Yang selanjutnya saya lihat kita harus menghargai kehidupan ini. Karena karya, kalau menurut saya karya terbesar Tuhan bagi saya pribadi nih adalah kehidupan ini. Jadi kita harus menghargai tubuh ini. Tubuh ini kan bait Allah. Ya, mungkin nanti hamba Tuhan ada ayat-ayatnya. Jadi kita harus menghargai tubuh ini. Kalau tubuh ini kita rawat dengan baik, dengan jadi tubuh ini sehat, semuanya akan berjalan dengan baik. Karena pikirannya pasti lebih jernih, melakukan segala sesuatu lebih kuat, lebih agresif, lebih energik. Jadi tubuh ini perlu gitu. Dengan kita menghargai tubuh ini, menghargai kesehatan kita, menghargai apa yang Tuhan anugerahkan kehidupan kita, percayalah Tuhan juga pasti yang menganugerahkan yang terbaik buat kita, yaitu apa? Yaitu kuasa untuk kita bisa menikmati berkat dari Tuhan. Ada orang kan yang sukses mungkin, tapi bisa menikmati. Karena dia tidak merawat tubuhnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau menurut saya, kita harus juga membangun keluarga yang harmonis ya. Karena dengan adanya keluarga yang harmonis, kita bisa termotivasi karena ada sesuatu yang mendorong kita untuk kita produktif. Dengan adanya keluarga, kita bisa lebih produktif. Sebenarnya yang lain-lain juga banyak. Tadi Pak Freddy ada mengenai masalah time management, waktu, mengenai masalah waktu. Benar, waktu memang penting. Karena kita juga kegiatan apapun kita lakukan tanpa kita bisa mengatur waktu kita, semua juga akan sia-sia. Kita mengerjakan satu kerjaan, satu hari, habis juga. Tapi kalau kita bisa mengatur manajemen kita dengan baik, kita bisa lebih produktif. Ada hal-hal, kan kita diperhadapkan, ada hal-hal yang harus kita kerjakan, ada juga yang harus tapi penting, ada juga yang penting. Nah, kan itu kan juga mesti kita pilih ya, yang mana yang kita kerjakan, harus kita kerjakan, tapi ada juga yang harus kita kerjakan dan penting. Ada juga yang sekedar penting aja. Nah, itu kita juga mesti kasih prioritas. Yang mana yang diprioritaskan lebih tinggi,
apa yang pentingnya atau yang lainnya. Itu aja. Silakan yang lainnya nambahin. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan dulu dong. Oke, mantap, mantap. Kok 3 hal ya, bergantung pada Tuhan ya, dekat pada sumbernya. Wah iya, kalau sumbernya mampet ya habis kita. Kalau dimampetin yang punya ya, tapi sumber kita luar biasa, penuh kasih dan murah hati. Kedua, menghargai kehidupan, yaitu tubuh, untuk supaya kita biasa memiliki kuasa untuk menikmati. Betul. Saya kalau sakit-sakitan, mohon maaf ya, stroke misalkan susah lah, gitu ya. Yang ketiga, membangun keluarga yang harmonis. Ya, keluarga harmonis itu akur, enak ya, bisa nikmatin kesekian ya. Kalau sendirian, waduh, istri jauh, anak-anak jauh, ya susah. Oke, di sini saya lihat Bro Ronald Kusnadi ini. Nah, ya ketua KUL di sini. Nah, ini dia pria yang bahagia, senyum aja, nggak pernah berisik, pokoknya senyum terus. Nah, boleh ya Bro Ronald Kusnadi, di-unmute dulu dong Bro, di-unmute dulu Bro, silakan. Oke. Kalau saya, wah dari Omsecond kan udah 5, bahkan 5 poin. Saya tambahin yang ke-6, weh. Tuh kan mantep kan, punya ilmu langsung dia tambahin tuh, mantep tuh. Buat saya yang ke-6 itu adalah cepat-cepat move on kalau menemui kegagalan. Karena kadang-kadang orang yang udah pas ketemu kegagalan, dipikirin terus kegagalannya. Malah itu kan jadi nggak produktif, buang-buang waktu. Jadi kalau saya tambah satu lagi itu, cepat-cepat move on kalau ada kegagalan. Nah, kalau yang saya alamin pas kemarin pandemi gitu, kan ada beberapa murid yang keluar. Nah, dari saya sempat saya kepikiran, aduh kenapa ya pada keluar gitu. Tapi saya pikir lagi, kalau saya mikirin terus nggak ada gunanya. Jadi akhirnya ya udah saya fokus aja sama murid yang tersisa, yang ngajar sebaik-baiknya. Siapa tahu mereka buat teman lagi gitu. Ternyata memang itulah yang terjadi, karena saya ngajar dengan benar, mereka buat teman-temannya lagi. Jadinya sekarang udah lumayan lah. Jadi dari saya ya, kita harus cepat-cepat move on deh kalau menemui kegagalan. Mantap. Maju terus, pantang mundur. KUL dewasa muda nggak lama dah ini bakal berkembang. Orang dia move on, nggak ada orang move on aja terus, jalan terus, Ronald ya. Setuju saya Ronald, asik ya. Nggak salah saya pilih ketua KUL nih kayaknya ya. Maju terus ya bro. Oke, nah saya rindu Pak Hari. Pak Hari, saya kasih kesempatan 5 menit ya Pak Hari maksimal ya, karena waktu yang lainnya kita akan diskus yang lainnya. Silakan Pak Hari. Pak Hari kasih tanggapan. Oke. 5 menit, nggak usah esek-gesek, langsung to the point. Nah, teologianya dikeluarin. Ya, saya setuju yang tadi yang Koakian bilang ya, yang di dekat pada sumbernya. Saya ngambil yang apa yang dibilang di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Itu sederhana. Latihan badani itu terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji, baik yang untuk sekarang ini maupun yang akan datang. Terus Maleakhi 3 ayat 18, ada perbedaan antara orang yang berkenan kepada Allah, ada orang yang tidak berkenan. Tetapi digarisbawahi di bawahnya ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak. Itu aja dan saya. Mantap. Oh, ini juga bagus saudara. Pak Hari udah move on. Biasanya kalau sharing pasti esegesinya panjang dan lebar. Hari ini udah to the point. Mantap Pak Hari. Oke, pria dewasa muda udah mengubah Pak Hari. Haleluya. Ya saudara ya. Nah, sekarang kita balikin ke Ronald Sitanggang ya. Dia tahu banget yang namanya produktif dan tahu namanya bergerak dan aktif. Tadi hari ini saya itu di kantor sebetulnya udah ditelepon dia. Esther, ketemu saya jam 5 di Sleepy. Karena dia ada satu orang yang luar biasa, dia tempel, dia pepet seorang anak muda yang pengikut youth-nya cukup banyak Pak Freddy. Cukup banyak, berdampak. Dia pengusaha ya Bro Ronald ya.
Dan hari ini ditempel Bro Ronald supaya saya ngajak dia masuk ke Tanah Abang. Dan hari ini endingnya berhasil, saudara. Ronald, silakan Ronald. Silakan. Ya, thank you, Pastor Yos. Luar biasa banget ya, pria yang produktif ya. Saya mau juga menjadi pria yang produktif. Dan bagian tadi, saya mau menambahi lagi satu hal, bahwa pria yang produktif itu excellent spirit, excellent attitude. Ya, jadi harus punya harus dalamnya oke, luarnya juga oke, karena apa yang dari dalam itu keluar ya dari ini. Makanya kan orang yang punya spirit dari Roh Kudus, dari Yesus, akan menjadi dampak pastinya dan berdampak. Dan saya suka banget dari Pak Gembala kita ya, Pak Ronald Kusnadi ya, cepat move on dari kegagalan ya. Memang kalau kita nggak berani gagal gitu ya, nggak belajar namanya gitu. Kalau terus aja ya gitu-gitu aja nggak bisa mengerti bahwa Tuhan itu fulfill dalam kehidupan kita dan mengampuni. Kita harus berdamai sih dengan keadaan kita juga. Ya, thank you banget. Dan tadi hari ini juga tadi udah Pastor Yos sudah bilang ya, saya juga bersyukur banget hari ini ketemu sama anak muda yang luar biasa, namanya Herbert namanya ya. Jadi dia sebenarnya sebelumnya kami sudah pernah bertemu di Bangkal via online, dan banyak banget anak-anak mudanya, itu ada sekitar 100-200 anak muda yang bergabung sama dia gitu ya. Dan ternyata ikut Man of Integrity gitu loh, Man of Integrity, dan masuk dalam kelompoknya Pastor Yos. Saya kaget, namanya dia masuk ini gitu kan. Aku bilang, Pastor Yos, ini anak muda yang luar biasa gitu, karena dia juga pria yang berproduktif. Kenapa? Karena dia punya kos-kosan, dia punya usaha, dia dia pemilik usahanya juga, bahkan dia punya hati untuk anak-anak muda gitu. Tadi saya malah saya ngundang dia, saya ajak dia makan gitu, malah saya yang ditraktir. Kok saya yang ditraktir, dia malah luar biasa loh, itu excellent banget loh anak muda satu itu. Saya yang ngajak, kok saya yang dibayarin, kaget juga dibayarin. Wah, dan luar biasa banget. Dan ini kerinduan saya dia akan bisa join, dan tadi luar biasa responnya, bilang, Bang Ronald, saya mau deh kalau Bang Ronald yang mau ini untuk anak muda, saya mau Bang. Ayo saya ikut gitu. Oh ya, nanti next levelnya saya bilang saya ketemuin sama Pak Min nih, Pak Gembala kita, sama Pak Freddy nih, dan Pastor Yos dan Pak Sekian ini yang punya jiwa muda juga. Haleluya. Bakalan tanah. Lalu Pak Sekian berarti jiwanya tua sama ini. Kamu ngomong ya. Boleh gitu ya. Luar biasa. Dan ya tadi puji Tuhan, tadi pertemuannya dahsyat banget, dan dia akan join nanti, kita lihat lah ya teman-teman ya, bapak-bapak, dia akan join juga dengan kita nanti di call ini ya. Ya itu aja Pastor Yos, thank you, terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu saudara. Waktu tinggal 8 menit, jam 9.30 sebelum kita pujian penutup dan doa berkat oleh gembala kita Pak Mintarjo. Saya tadi bacakan, saya ingat-ingat saja ya. Pria yang produktif itu banyak ya, ada yang aktif, bergerak, berdampak gitu ya, bisa ngatur waktu ya kan, dan bagaimana caranya dekat sama Tuhan, dekat sama sumbernya ya kan, terus harmoni sama keluarga, terus jaga tubuh supaya dapat kuasa untuk menikmati, karunia menikmati lah. Nah, satu hal, kalau saya mau komentar atau mau nanggepin ya, tadi kan saya nanggepin soal gereja. Kalau saya pribadi, bagaimana ya supaya kamu produktif? Nah, saya balikin ke diri saya. Siapa tahu bisa menjadi berkat buat yang lainnya. Saya belakangan ini tiap kali khotbah, sang haji gitu ya, Pak Min pasti udah dengar. Atau di Tanah Abang, ibadah raya pasti udah dengar. Saya cuma menempatkan begini. Saya ada di ujung dari segala ujung akhir zaman. Kedatangan Tuhan sudah dekat, bahkan hari kematian itu tidak ada yang tahu.
Nah, saya ingat kata-kata ini, hidup adalah kesempatan. Karena waktu sudah sangat dekat menjelang hari kedatangan Tuhan dan hari kematian kita tidak ada yang tahu. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk produktif. Entah di pekerjaan, entah di pelayanan, entah di keluarga, maksimalkan. Itu yang saya dapat, itu yang saya tangkap. Hari ini saya dikumpulin Pak Freddy, tadi sempat di kantor kami. Pak Freddy sempat berkata gini, puji Tuhan, atau istilahnya syukur ya, sampai hari ini kita ada semua. Ngelewatin 1,5 tahun, ya karyawan masih utuh gitu ya. Terus bisa kumpul lagi, dan kita bisa melewati masa-masa ya pandemik seperti ini. Saya merasa, yes, itu dia. Yang lewat di pandemik ini, maksudnya lewat ke Jonggol, ke Kuilin, ke Sandiago Hill, kan banyak. Lewatnya maksudnya lewat TPU ya saudara. Yang masa pandemi ini masuk ke TPU tuh banyak banget gitu saudara ya. Nah kalau kita masih sehat, syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya. Nah gunakan itu waktu untuk produktif. Gunakan waktu itu untuk maksimal, semaksimal-maksimalnya. Saya di otak saya cuma satu, saudara. Gimana ini Tanah Abang? Yuk berdampak, maju, memberi dampak buat lingkungan. Dan saya rindu cuma satu, jemaat aktif, pengerja aktif. Di otak saya gitu. Siapa yang gua mau tarik, siapa yang mau gua ajak, siapa yang mau gabung, di otak saya cuma itu. Nah, jadi kalau saya ngelihat Rona hari ini bawa hebat, puji Tuhan. Kalau sampai join Hesky dan Wanda join, puji Tuhan. Dan saya berharap bukan orang-orang baru nanti yang aktif. Ronald ingat ya, bukan orang-orang baru kita aktif, kita hanya motor gerak, bro. Jemaat Tanah Abang dan pengejar Tanah Abang itu yang di-on-kan, itu yang dibakar, itu yang diimpartasikan. Kita hanya menjadi motor gerak saja. Itu yang saya dapat. Puji Tuhan Pak David join sama kita. Pak David itu langka, saudara, jarang ikut Zoom. Ya kalau nggak Dokter Yanto doang dia nggak mungkin ikut. Hanya Dokter Yanto punya Zoom dia ikut. Yang lain nggak mau ikut biasanya. Ya kan? Tapi hari ini dia rajin, setia dia. Luar biasa sampai tuh senyum-senyum sendiri. Puji Tuhan. Seruput kopinya dulu tuh Bro. Nah, ngomong dong seruput kopinya dulu. Biar nggak tegang. Ayo kita seruput kopi integritas kita, ayo. Haleluya. Aduh, saya kopinya terlambat nih. Kopinya terlambat, sorry ya. Oke, ya, jadi saya cuma satu, kalau bikin produktif diri, saya cuma begini. Hidup adalah kesempatan, hari kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu, dan hari kematian kita nggak ada yang tahu. Kalau masih hidup, itulah kesempatan kita. Semaksimal mungkin berdaya guna, bermanfaat, berfaedah, menghasilkan sesuatu buat sekitar kita. Keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan buat kerajaan surga. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya silakan ke Bro Ronald Sitangga. Haleluya, haleluya. Oh, Pak Sikam, silakan. Ya, silakan. Tolong bagi buat link yang besok pagi, yang jam 7 ya. YouTube-nya atau apanya, supaya saya bisa nge-share ke Kokiat. Kokiat itu kan dia juga mau bagi ke temennya, namanya Tony. Tony itu bagian audio, Kokiat itu nanti bagian shootingnya. Dia mau pelajari, dia mau lihat hasilnya kayak apa. Gitu. Tadi sih saya sempat banyak ngobrol sama dia. Dia punya rencana sih belakangnya pakai apa sih? Apa sih layar biru ya? Screen. Blue screen ya? Green screen. Green screen. Green screen. Dia bilang dia sih usulin pakai itu. Jadi nanti dia bisa rubah suasana belakangnya itu suasana kan kayak di rumah gitu loh. Oke. Gitu. Yes, nah, betul. saya suruh dia besok dia lihat, dia pelajari. Nah, nanti hari Minggu dia akan datang. Nanti dia akan datang sama si Tony. Tony saya kenal juga sama dia, teman saya juga. Dia sama lah profesinya, dua-duanya
Hokiat lebih utamakan di shootingnya, lebih jago di shootingnya. Nah, si Tony itu memang bergerak di gereja sih, dia di gereja, jadi mungkin tahu masalah audio. Itu aja sih. Oke, saya tanggepin Pak Aken, thank you banget. Boleh tepuk tangan dong saudara, ini hati yang mau ngedukung time to worship from home. Mantap Pak Min, mantap Pak Sangat Min. produktif. Luar Asik, biasa. ini benar-benar dia produktif dia. Benar-benar ya Pak Min ya. Nggak salah pilih kita malam ini ya. Mantap. Kita nggak Bonus. minta, kita nggak nyuruh. kita Nginep nggak di minta USU tolong. 3 bulan bonus. Voucher 3 bulan gratis di USU Pak David. Pakai akan hatinya luar biasa. Ya saudara ya, dia cari video syutingnya untuk audionya juga. Pak Min dulu lagi baru mikir, baru ngomong sama saya. Ntar kesini nih saya baru mau ngomong, Pak Aken, Pak Min. Dahsyat ya. Oke, Pak Min mau tanggapin silakan Pak Min. Linknya nanti saya mintain Pak. Ya silakan. Ya mantap. Saya baru pikirin kok Aken udah kerjain, luar biasa. Ini dampak makan di itu Tiochu nih kita. Tiochu 45 nih, dampak makan di Tiochu 45 nih kayaknya kita. Oke, Pak Aken saya minta linknya, nanti saya mintain ke Pak Kelvin atau Bro Ronald Kusnadi, ingetin ya, link untuk besok ke YouTube-nya itu, link YouTube-nya Time to Worship besok pagi jam 7 pagi. Premier ya, tapi kan kita ibadah ada apa doa pagi, menara doa dengan CK4. Jadi nggak apa-apa, biarin jemaat lah, untuk jemaat buat orang lain kita berikan. Kita tetap menara doa CK4, jangan lupa itu ya. Japri ke saya, nanti saya bagi ke Hokiatnya. Ya siap, ya. Itu ide yang bagus. Jadi kan yang lain konsentrasi di CK4-nya gitu loh. Betul, jemaat nggak apa-apa, untuk jemaat nggak apa-apa. Untuk pengerja, kabit, ya kita mesti bawa ke menara doa CK4. Oke. Ronald Kusnadi ada tanggapan, bisa buat linknya itu? Nanti gimana? Linknya? Saya cari dulu ya. Ya, nanti tanya Pak Kelvin ya. Konfirmasi Pak Kelvin ya. Yang udah atur. Oh ya, good news saudara. Hari ini saya mau sampaikan sesuatu. Bro Ronald Sitanggang itu sudah ngomong sama saya dan para leader by record suara, rekaman suara pembicaraan saya dengan Bro Ronald bahwa beliau akan Ronald Sitanggang akan membantu kita di tim editing, kreator, multimedianya GBI Tanah Abang. Boleh tepuk tangan. Ronald Kusnadi, pakai aja tuh bahasanya. Kalau saya ngomong Pak Minggu, pakai aja tuh Ronald Sitanggang, pakai aja tuh, maksimalkan ya. Bahasanya kalau saya sama Pak Min dulu pelayanan tuh pakai aja. Oke, ya. Puji Tuhan, silakan. Selamat datang Bro Ronald Sitanggang. Welcome to the jungle. Ya silakan nyanyi satu lagu, nanti doa siapa dan doa berkat Pak Min. Ya silakan, saya kembalikan. Silakan Pak Hari, silakan. Di sini setelah Pak Hari kita akan ada doa, nanti Pak Irvanes Handoyo akan pimpin kita dalam doa. Setelah itu habis itu pengumuman ya. Satu lagu Pak Hari ya, berkati. Allah sumber kekuatan kita, amin. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan menjadi sumber kekuatan kita. Allah sumber, Allah sumber, Allah sumber, batu dan matiamu selamanya. Allah sumber, Allah sumber, Allah sumber, dan matiamu selamanya.
sumber waktu, Allah sumber waktu dan lamanya, Allah sumber waktu, Allah sumber waktu, Allah sumber waktu dan macam lamanya. Ya, silakan yang berdosa, Pak. Silakan Pak Irfan. Bapa, kami berdiri bagi bangsa Indonesia dan mohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan Yesus Kristus untuk melawat dan mengampuni dari jalan bangsa kami yang salah. Kami berdoa untuk mereka yang sakit dan yang terinfeksi segala virus. Ya Bapa, sembuhkanlah dan tolonglah berikanlah kekuatan untuk tubuh, jiwa, dan roh mereka. Dan Engkaulah Tuhan yang memiliki kuasa yang mengendalikan penyebaran penyakit ini. Bapak, bagi para pemimpin di pemerintahan pusat hingga daerah, gereja-gereja, pelaku usaha mikro ataupun makro yang harus membuat keputusan sulit sehingga mempengaruhi kehidupan Indonesia, masyarakat, jemaat, keluarga, bahkan karyawan mereka, ya Tuhan. Berikanlah hikmat kepada mereka dan bantulah mereka untuk memimpin dengan penuh pengorbanan dan kekuatan daripadamu, memampukan mereka. Bapak, kami bagi acara Man of Integritas yang diselenggarakan pada hari Minggu sore depan ini, Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan melawat para pria di seluruh Indonesia yang akan bergabung dan melawat sesi demi sesi dengan pengurapan dari Roh pada Roh Kudus lewat hamba-hamba-Mu yang Engkau utus, Pres Biliar, Kautu, Pres Philip Antova, Pres Gilbert Lumondo, Pres Timotius Arifin, Pres Juan Mogi, dan roh takut akan Tuhan bersemayam di setiap hati pria Indonesia. Amin. Amin, amin. Thank you, thank you. Terima kasih Pak Irfan Sandoyo. Tepuk tangan dong. Haleluya. Haleluya. Mari kita seruput lagi kopi integritas kita, teman-teman, sahabat-sahabat di sini. Mari kita seruput. Cheers, guys. Haleluya, haleluya. Luar biasa banget. Malam ini siapa yang diberkati? Coba angkat tangannya semuanya. Wah, luar biasa. Sebentar, ada pengumuman dulu sebentar buat minggu depan. Kita akan ada pembicara yang luar biasa minggu depan dengan judul Pria yang Diberkati. Haleluya. Dan pembicaranya adalah gembala kita terkasih Bapak Hizkia Mintarjo. Tepuk tangan dong. Haleluya. Ya, Interupsi 2 minggu kemudian Pak Freddy siap. Pak Freddy. Oh, baik, siap. Minggu depan ya Pak Pastor Freddy ya. Oke, siap. Haleluya. Jadi minggu depan Pastor Hizkia Mintarja akan melayani kita dan membahas mengenai bagaimana pria yang diberkati itu ada senyumannya. Haleluya. Diberkati banget ya. Haleluya, haleluya. Lalu nanti 2 minggu lagi Pastor Freddy ya. Pak Freddy. Temanya pria yang sukses. Pria yang sukses. Puyeng. Ini Pak Men, ini pria yang diberkati ini kita gara-gara makan bakso Akio ini, Dan undang teman-teman yang lainnya, para pria dewasa yang lainnya. Tadi Danu dan Iwan nggak diundang ya? Saya udah undang Ko Yohan, mungkin nanti kita undang lagi ya biar mereka bisa hadir ya. Thank you Ko Robi juga sudah setia di Kul Pria Dewasa ini. Thank you, tepuk tangan buat Ko Robi, luar biasa. Nanti kita tunggu kesaksian Ko Robi ya. Kalau Wandi yang gerakin hanya bosnya. Wandi mah yang gerakin cuma bosnya doang yang mau. Oh, siap. Nanti kamu mau ikut kul atau uang makan nih ya Wandi ya? Masuk deh. Siap. Oke. Dan ini setelah pengumuman ini kita akan ada hal yang baru karena setiap minggu setelah pengumuman ada Pastor in Minute. Nah, silakan Koronel untuk kita tampilkan Pastor in Minute-nya. Silakan.
Shalom saudara, saya dengan Pastor Yos. Hari ini mau bagi sesuatu yaitu dari Lukas 8 ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripada akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi waktu kita dengar-dengaran sama tuntunan Tuhan, Tuhan akan tambah-tambahkan. Tapi waktu kita nggak taat, nggak dengar suara Tuhan, semua yang ada di kita bisa hilang karena ketidaktaatan kita. Kuncinya dengar-dengaran apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan perintahkan pergi, pergilah. Kalau Tuhan perintahkan stay, stay. Itu kuncinya. Jadi perhatikanlah cara kamu mendengar. Itu yang Tuhan mau hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Jadi ini Pastor Pak Gembala dan yang lainnya, nanti setiap minggu kita akan ada Pastor in Minute ya setelah habis ini. Jadi nanti Pak Pastor Hizkia, Pastor sekian juga Pastor Freddy bisa memberikan pesan-pesan Tuhan dalam 1 menit ya. Nanti kita akan buat ya. Nanti ini akan menjadi edisi yang spesial di Cool Pria Dewasa. Tepuk tangan dong semuanya. Haleluya, haleluya. Baik, sekarang kita siapkan untuk hati kita untuk kita menerima doa berkat. Silakan Pastor Pak Gembala, Pastor Hizkia, silakan. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah kebaikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebaikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan, angkat kedua tangan menghadapan Tuhan, kekasih-kekasih Kristus. Kita akhiri kul kita malam hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, tetap persekutuan yang erat Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Banyak, God bless you all. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Sekian. Terima Pak kasih. David, Pak Freddy, Rona, Thank you Pak Gembala. Amon, Pak David Cang. Pak Ivan, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Amin. Thank you Pak Robi, Irvanes. Tuhan berkati.